Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu Ibu Vina Ayumi, Eskom, Mkom, dengan mata kuliah penulisan karya ilmiah. Perkenalkan, nama saya Rahmat Novani Riyadi, Fakultas Ilmu Komputer, jurusan Teknik Informatika. Saya di sini ingin menjelaskan tentang kemajuan teknologi dan pola hidup manusia dalam perspektif sosial budaya. Manusia menggunakan teknologi karena memiliki akal. Dengan akalnya manusia ingin keluar dari masalah, ingin hidup lebih baik, lebih aman, dan sebagainya. Perkembangan teknologi terjadi karena seseorang menggunakan akalnya untuk menyelesaikan setiap masalah yang dihadapinya. Kemajuan teknologi adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari dalam kehidupan ini. Karena kemajuan teknologi akan berjalan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Setiap inovasi diciptakan untuk memberikan manfaat positif bagi kehidupan manusia. Teknologi juga memberikan banyak kemudahan serta berbagai cara baru dalam melakukan inovasi teknologi yang telah dihasilkan dalam dekade terakhir ini. Pada era globalisasi saat ini, penguasaan teknologi menjadi prestis dan indikator kemajuan suatu negara. Negara dikatakan maju jika memiliki tingkat penguasaan teknologi tinggi, high teknologi. Sedangkan negara yang tidak bisa beradaptasi dengan kemajuan teknologi sering disebut negara gagal, failed country. Pada suatu sisi, perkembangan dunia iptek yang demikian mengagumkan itu memang telah membawa manfaat yang luar biasa bagi kemajuan peradaban umat manusia. Jenis-jenis pekerjaan yang belum menuntut kemampuan fisik yang cukup besar, kini relatif bisa digantikan oleh perangkat mesin-mesin otomatis. Demikian juga ditemukan formulasi baru kapasitas komputer, seolah sudah mampu menggeser posisi kemampuan otak manusia dalam berbagai bidang ilmu dan aktivitas manusia. Ringkas kata, kemajuan teknologi saat ini benar-benar telah diakui dan dirasakan memberikan banyak kemudahan dan kenyamanan bagi kehidupan manusia. Meskipun teknologi merupakan salah satu aspek yang turut mempengaruhi setiap aktivitas, tindakan, serta perilaku manusia, teknologi mampu mengubah pola hubungan dan pola interaksi antar manusia. Kehadiran teknologi merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Aktivitas manusia sedikit banyak akan dipengaruhi oleh kehadiran teknologi. Kemajuan teknologi dewasa ini ditandai dengan semakin canggihnya alat-alat di bidang informasi dan komunikasi satelit, bioteknologi pertanian, peralatan di bidang kesehatan, dan rekreasi genetik. Munculnya masyarakat digital dalam berbagai bidang kehidupan merupakan bukti dari kemajuan teknologi. Pengumpulan data. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan dan menginputkan data sebanyak mungkin yang berhubungan dengan fokus, bidang, dan ruang lingkup kajian. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu wawancara. Teknik pengumpulan data yang lainnya yaitu wawancara. Teknik wawancara yang dilakukan adalah wawancara mendalam. Teknik ini dilakukan untuk mendapatkan informasi yang dalam dan lengkap dan informasi kunci yang memiliki kompetensi untuk memberikan data yang lengkap. Yang B, observasi. Observasi merupakan teknik yang digunakan untuk mengamati responden yang diteliti dan memberikan gambar yang menyeluruh dari sebuah penelitian. Dokumentasi. Dokumentasi yang dilakukan adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Data yang dikumpulkan dengan teknik dokumentasi cenderung merupakan data sekunder. D, teknik pemeriksaan. Keharusan data agar data dalam penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan. Maka dalam penelitian ini membutuhkan teknik pengecekan keabsahan data. A. Perpanjang keikutsertaan sertaan. Adanya peneliti di lokasi penelitian yang sangat menentukan untuk mengumpulkan data. Keikutsertaan itu tidak bisa dilakukan dalam waktu yang singkat, tapi memerlukan waktu yang cukup lama. Hal ini dimaksudkan agar data yang diperoleh valid, meskipun waktu yang diberikan pada peneliti cukup terbatas. Untuk melakukan penelitian yang bersifat kualitatif dalam hal ini, sebelum melakukan penelitian secara mendalam, peneliti melakukan pra-penelitian terlebih dahulu, yakni dengan jalan pengamatan secara tidak langsung melalui wawancara dengan sebagian masyarakat. Yang B, teknik triangulasi. Teknik triangulasi dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, triangulasi dengan teori, yaitu melakukan konfirmasi dengan teori yang telah digunakan baik yang mendukung maupun yang bertentangan. Kedua, triangulasi dengan sumber informasi, yaitu melakukan pengecekan informasi pada informasi yang telah memberikan informasi agar data yang didapat benar-benar valid. Teknik analisis kualitatif
Dan kuantitatif dalam penilaian ini dasar merupakan proses perubahan data penelitian dalam bentuk tabulasi, sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan dan diimplementasikan. Konsep teknologi. Manusia pada awalnya tidak mengenal konsep teknologi. Kehadiran manusia purba pada masa prasejarah hanya mengenal teknologi sebagai alat bantunya dalam mencari makan, alat bantu dan berburu serta mengolah makanan. Alat bantu yang mereka gunakan sangat sederhana, terbuat dari bambu, kayu, batu dan bahan sederhana yang mudah mereka jumlah di alam bebas. Misalnya untuk membuat perapian, ia memanfaatkan batu-batuan yang memunculkan percikan api. Pada awal teknologi berkembang secara lambat, namun sering dengan kemajuan tingkat kebudayaan dan peradaban manusia, perkembangan teknologi berkembang dengan sangat cepat. Semakin maju kebudayaan, semakin berkembang teknologis karena teknologi merupakan perkembangan dari kebudayaan yang maju. Dengan pesat secara harfiah, teknologi berasal dari Yunani. Teknologia yang berarti pembahasan sistematik mengenai seluruh seni kerajinan. Istilah disebut memiliki akar teknik. Dalam bahasa Yunani, seni art, kerajinan craft. Dari makna harfiah disebut teknologi dalam bahasa Yunani kuno dapat didefinisikan sebagai seni memproduksi alat-alat produksi dan menggunakan definisi tersebut. Kemudian berkembang menjadi penggunaan ilmu pengetahuan sesuai dengan kebutuhan manusia. Berikut ini beberapa hal dijanjikan teknologi. 1. Teknologi menjanjikan perubahan. Setiap penemuan baru akan melahirkan berbagai perubahan dalam suatu masyarakat. Ibaratnya sebuah subsistem. Kehadiran teknologi baru sebagai subsistem baru dalam masyarakat akan membawa konsekuensi. Subsistem lain dalam sistem tersebut mau tidak mau harus menyelesaikan dari diri akibat kehadiran teknologi tersebut. 2. Teknologi menjanjikan kemajuan. Teknologi merupakan simbol kemajuan. Siapa saja yang mampu mengakses teknologi, maka ia akan mengalami sedikit banyak kemajuan ke arah entah dalam bentuk apapun. 3. Teknologi menjanjikan kemudahan. Teknologi memang diciptakan untuk memberikan kemudahan bagi individu. Orang tidak perlu susah untuk menghubungkan sanak keluarganya di luar kota, bahkan di luar negeri. Mereka cukup menekan beberapa nomor melalui HP. Orang masuk ruang ATM dan tidak dapat melakukan berbagai transaksi menggunakan mesin tersebut, mulai mengambil uang, membayar tagihan listrik, air telepon, membeli pulsa, membeli tiket kereta api, pesawat, kapal, membayar SPP, mengirim uang ke rekening lain, sampai membayar tagihan kredit. Ketika kita lapar, kita cukup menekan beberapa nomor delivery order. 4. Teknologi menjanjikan peningkatan produksi. Perubahan besar banyak memanfaatkan tersebut untuk alasan efisiensi dan meningkatkan produktivitas daripada harus mengerjakan teknik kerja manusia yang memakan banyak anggaran untuk mengkaji mereka. 5. Teknologi menjanjikan kecepatan. Beberapa pekerjaan akan dapat diselesaikan dengan cepat manakala kita memanfaatkan teknologi. Keberadaan komputer akan membantu mempercepat pekerjaan kantor. Mempercepat pembukuan. Teknologi juga akan mempercepat proses pengiriman dokumen. 6. Teknologi menjanjikan popularitas manusia dengan mudah munculnya di layar kaca melalui internet. Situs YouTube akan memfasilitasi kita untuk bergaya, bisa menjadi narsis, menampakkan dan mempromosikan wajah dan penampilan kita di internet. Masyarakat digital era modern. Diidentik dengan era masyarakat digital, setiap aktivitas manusia akan digerakkan melalui serangkaian teknologi digital. Teknologi ini dioperasikan dengan menekan beberapa digit yang disusun dengan berbagai urutan. Relasi yang terbangun antara individu adalah relasi pertukaran digital. Setiap manusia hanya melakukan serangkaian transaksi atau interaksi melalui simbol-simbol digital. Transaksi perdagangan, komunikasi, semua digerakkan secara digital. Setiap individu akan memiliki identitas digital yang mampu mengenali siapa dirinya. Setiap manusia sudah diberi nomor urut melalui nomor identitas, ektp, nomor handphone, nomor telepon, nomor rekening bank, nomor ATM, nomor rekening listrik, rekening telepon, rekening air, PIN, personal identification number, ATM, semuanya menggunakan sistem digital. Interaksi antar manusia digerakkan dengan teknologi seperti digital. Komputer, internet, mesin ATM, telepon, HP, dan sebagainya semua digerakkan secara digital. Kita dapat membeli sesuatu hanya dengan menggeser kartu ATM dan menekan beberapa nomor PIN. Demikian halnya untuk membayar tagihan kamar, hotel, membeli tiket, dan sebagainya. Pengiriman uang dapat dilakukan dalam hitungan detik hanya dengan menekan beberapa digit nilai uang yang dikirim dan beberapa digit nomor rekening tujuan. Perubahan pola hidup akibat kemajuan. Dahulu para petani di lingkungan tempat tinggal saya masih menggunakan bantuan tenaga hewan dalam mengerjakan, membayak sawah, dan juga dibantu oleh tetangga dalam menanam padi atau tanaman lainnya. Namun saat ini dengan perkembangan teknologi, para petani telah menggunakan traktor dalam membajak sawah dan juga menggunakan mesin
perontok padi untuk mengolah hasil panennya. Selain teknologi dan juga sudah menggunakan mesin perontok. Jadi, untuk mengolah hasil panennya, selain teknologi dalam bidang pertanian, teknologi yang berkaitan dengan komunikasi pun berkembang pesat. Dahulu apabila ingin berkomunikasi jarak jauh, memerlukan waktu yang lama. Akan tetapi alat komunikasi saat ini sudah canggih. Misalnya mulai telepon seluler yang saat ini orang tidak hanya memiliki satu alat komunikasi tersebut. Bahkan sekarang anak usia remaja, bahkan yang masih anak-anak sekalipun telah mengenal Facebook, email, Twitter, dan lain sebagainya. Itulah contoh-contoh perubahan pola hidup manusia. Akibat kemajuan teknologi, pola hidup manusia selalu mengalami perubahan sering berkembangnya zaman. Kehidupan yang semakin modern membawa manusia pada pola perilaku yang unik, yang membedakan individu satu dengan individu lain dalam persoalan gaya hidup. Bagi sebagian orang, gaya hidup melakukan suatu hal yang penting karena dianggap sebagai sebuah bentuk ekspresi diri. Pola hidup merupakan pola-pola tindakan yang membedakan antara satu orang dengan orang lain, yang berfungsi dalam interaksi dengan cara-cara yang mungkin tidak dapat dipahami oleh orang yang tidak hidup dalam masyarakat modern. Pengaruh kemajuan teknologi bidang sosial budaya. Beberapa bentuk perubahan perilaku sosial budaya akibat teknologi antara lain sebagai berikut. 1. Perbedaan kepribadian pria dan wanita. 2. Meningkatkan rasa kepercayaan diri. Kemajuan ekonomi di negara-negara Asia melahirkan fenomena yang menarik. 3. Tekanan kompetisi yang tajam di beberapa aspek kehidupan sebagai konsekuensi globalisasi akan melahirkan generasi yang disiplin, tekun, dan pekerja keras. Pengaruh negatif. Meskipun teknologi memberikan banyak manfaat bagi manusia, namun di sisi lain kemajuan teknologi akan berpengaruh negatif pada aspek sosial budaya. Yang A. Kemerosotan moral di kalangan warga masyarakat, khususnya di kalangan remaja dan pelajar. B. Kenakalan dan tindakan menyimpang di kalangan remaja semakin meningkat, semakin lemahnya kewibawaan tradisi yang ada di masyarakat seperti gotong royong dan tolong menolong telah melemah. Kekuatan-kekuatan sentripetal yang berperan penting dalam menciptakan kesatuan sosial. Yang C. Pola interaksi antar manusia yang berubah. Kehadiran komputer pada kebanyakan rumah tangga golongan menengah ke atas telah merubah pola interaksi keluarga. Komputer yang disambung dengan telepon telah membuka peluang bagi siapa saja untuk berhubungan dengan dunia luar. Solusi mengatasi dampak negatif kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi merupakan bagian dari konsekuensi modernitas dan upaya ekstensi manusia di muka bumi. Oleh karena itu, dampak negatif yang timbul sebagai akibat dari kemajuan teknologi menjadi kewajiban bersama umat manusia untuk mengatasinya. Dengan adanya consciousness, kesadaran bersama, maka kita yakin bahwa generasi mendatang akan lebih smart dan bermartabat. Berikut ini diuraikan peran yang semestinya dilakukan oleh keluarga, sekolah, institusi pendidikan, masyarakat, dan negara untuk menekan serta mengatasi pengaruh negatif dari kemajuan teknologi pada masyarakat postmodern. Kesimpulannya, secara sosiologis, teknologi merupakan salah satu aspek yang turut mempengaruhi setiap aktivitas, tindakan, serta perilaku manusia. Teknologi mampu mengubah pola hidup hubungan dan pola interaksi antar manusia. Kehadiran teknologi merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Aktivitas manusia sedikit banyak akan dipengaruhi oleh kehadiran teknologi. Kemajuan teknologi dewasa ini ditandai dengan semakin canggihnya alat-alat di bidang informasi dan komunikasi, satelit, bioteknologi, pertanian, peralatan di bidang kesehatan, dan rekayasa genetika. Muncul masyarakat digital dalam berbagai bidang kehidupan merupakan bukti dari kemajuan teknologi. Masyarakat dan negara-negara di dunia berlomba-lomba untuk dapat menguasai teknologi tinggi, high tech, sebagai simbol kemajuan, kekuasaan, kekayaan, dan prestis dalam masyarakat postmodern berlaku hukum. Barang siapa yang menguasai teknologi, maka ia akan menguasai dunia. Dalam era globalisasi, kemajuan teknologi berlangsung sangat cepat sehingga kadangkala manusia tidak sempat untuk beradaptasi dengan kemajuan tersebut. Akibatnya terjadi anomi dalam masyarakat karena mereka tidak mempunyai pegangan hidup yang jelas. Ya, sekian dan terima kasih. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.